Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita ribuan rahmat diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam melakukan presentasi makalah pendidikan Pancasila, dasar pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Sholawat berangkaikan salam, berdonkan iman dan berbuahkan Islam. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, Baginda Muhammad SAW, yang mana sekiranya ia telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu pendidikan Pancasila, Bapak Abdul Aziz Batubara MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan makalah dasar pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dengan saya sendiri sebagai moderator, Tamaulina Barus, NIM 0702212090, dan teman saya Kaila Azara dengan NIM 0702212098. Saya Nur Nadila dengan NIM 0702211013. Saya Julfadil Lubis dengan NIM 0702212080. Baiklah, kami akan memaparkan presentasi kami. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Zulfadli Lubis. Kepada Zulfadli, saya silahkan. Terima kasih moderator. Materi yang pertama, dasar pembentukan atau sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara dengan tahapan. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Jepang. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan antara tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Yang kedua, rumusan dasar negara. Ketua BPUPKI, Dr. KRT Raziman Wettiodiningrat, pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zulfadli Lubis. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kaila Az-Zahra. Kepada Kaila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu yang pertama, negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara dan bentuk sistem pemerintahan dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara.
Lalu yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan UUD 1945. Apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang A, pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, dan yang ke B, pendekatan keamanan atau security approach. Lalu yang ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hansen Kelsen yang disebut a basic norm atau Grundnormen. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalam negara yang sifatnya tidak berubah atau atamimi dalam Oesmanda Alfian. Baiklah, materi selanjutnya saya ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kaila Az-Zahra, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nur Nadila. Kepada Nur Nadila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Kaila Az-Zahra. Poin materi kami yang ketiga, yaitu menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa Pancasila diperlukan dalam kajian sebagai dasar negara? Yaitu karena dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia dapat dihindari karena Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, sehingga perbedaan dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Adanya peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum untuk menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, contohnya ikut berpartisipasi, membersihkan lingkungan, dan tolong-menolong. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Nadila, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Zulfadli Lubis. Kepada Zulfadli, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPU, PKI, dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia, pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zulfadli Lubis, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Kaila Az-Zahra. Kepada Kaila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Zulfadli Lubis.
Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif dan tim kerja Latif atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila ada 5 nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental ketika kehidupan bernegara. Lalu nilai yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Lalu nilai yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus berakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Lalu nilai yang keempat, dalam aktualisasi hanya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lalu nilai yang kelima, dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nur Nadila. Kepada Nur Nadila saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Kaila Azahra. Poin dari materi kami yang kelima yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya nilai-nilai Sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Kemudian pada tahun 2004 dengan sampai sekarang, berkembang gerakan pada akademisi dan diperhatikan serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua yaitu argumen tentang tantangan terhadap negara.
Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dan dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik negara dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Yang kedua dapat dilihat dari dalam bidang pemerintahan. Banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan terhadap fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur negara. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Nadila, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kaila Az-Zahra. Kepada Kaila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang A, esensi Pancasila sebagai dasar negara menurut Mahfud MD menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara terutama dalam politik hukum nasional dan lebih lanjut. Dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan demokrasi sekaligus. Lalu yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Lalu yang B, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua kata, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal atau sumber daya manusia. Pancasila sebagai dasar negara memegang makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara ataupun masyarakat, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Kaila Az-Zahra saya ucapkan terima kasih, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfadli Lubis. Kepada Zulfadli saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada dasarnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata, melainkan merupakan suatu sarana
isi dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Zulfadli Lubis, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nur Nadila. Kepada Nur Nadila saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Zulfadli Lubis, yaitu yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, Noto Nagoro pada tahun 1982 menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm. Secara ilmiah, kaidah negara fundamental mengandung unsur mutlak yang dilihat dari dua segi sebagai berikut. Dari segi yang pertama, yaitu unsur mutlak stats fundamental, yaitu dari segi terjadinya, ada dua, yaitu ditentukan oleh pembentuk negara, dan yang kedua, terjemahnya dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara. Kemudian dari segi isinya, memuat dasar-dasar negara yang dibentuk oleh yang pertama, asas kerohanian negara, yang kedua, asas politik negara, yang ketiga, tujuan negara, dan yang keempat, memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, memenuhi syarat sebagai status fundamental norm. Dilihat dari segi terjadinya, yaitu yang pertama ditentukan oleh PPKI sebagai bentuk negara, yang kedua dalam alinea ketiga dinyatakan, yang bunyinya, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dilihat dari segi isinya, memuat dasar-dasar negara yang dibentuk asas kerohanian negara, yaitu Pancasila alinea keempat, yang bunyinya dengan berdasarkan ketuhanan. Dilihat dari ada 3 poin. Poin yang pertama, asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat alinea kedua dan keempat. Yang kedua, tujuan negara pada alinea keempat. Yang ketiga, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar alinea keempat, yang bunyinya dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian hubungan Pancasila dapat disimpulkan dari materi yang ketiga ini, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya sekalian. Dan kesimpulan dari materi kami yaitu, dari pernyataan kami dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adapun sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun saran kami untuk masyarakat, diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Tidak hanya sekedar mengetahui saja, namun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menerapkan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini, agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam masyarakat.
agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai dan maju. Dan semoga makalah kami ini dapat bermanfaat bagi para pendengar dan penulis sekalian. Baiklah, kami sudahi makalah kami ini. Apabila ada kesalahan, kepada Allah kami memohon ampun, dan kepada Bapak dan teman-teman sekalian kami memohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.